Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini, karena kemurahan-Mu bagi kami tidak pernah berubah. Betapa hati kami mengucap syukur Tuhan, atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berkati, yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Bahkan di minggu ketiga pada tahun 2023, kami menyadari bahwa kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Hati kami hari ini mau bersyukur Tuhan, sebab kami tahu tiada harta yang paling berarti yang dapat kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Tidak ada harta dunia yang dapat kami persembahkan bagi Engkau. Untuk itu saat ini Tuhan Yesus, kami yakin dan kami tahu bahwa persembahan pujian penyembahan kami hari ini sudah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sudah berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan bagi kami yang melayani, kami sudah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Kau baik Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan haleluya hanya bagi-Mu. Kami mau bersyukur buat hari ini Tuhan, akan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Sama-sama kita mau nyatakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi kita mau nyatakan, betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sebab hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sekali lagi kita mau nyatakan pujian ini dengan hati yang bersyukur. Betapa hatiku. Bapak Ibu nyanyikan pujian ini sebagai doa. Berterima kasih Yesus, sebab Dia Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku. Sekali lagi dengan pengucapan syukur. Betapa hati kami Tuhan. Betapa hatiku. Oh, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Oh, sebab hanya ini Tuhan
setiap jemaat YHS Jakarta. Oh Yesus Masia, kami mau menyanyikan. Kita masih sama-sama nyatakan, hanya ini Tuhan. Amin. Hidupku, jiwa dan ragaku, memiliki harta kekayaan. Amin. Yang cukup. Sungguh Tuhan Yesus, tiada harta yang paling berharga di dunia ini. Jika hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus, terimalah itu sebagai persembahan kami, sembahan syukur kami. Masih sekali lagi kita mau nyatakan dengan hati bersyukur, hanya ini Tuhan. Persembahanku, hidupku, amin. Harta kekayaan yang cukup persembahkan, hanya ini Tuhan. Amin, amin. hatimu mencintai kami. Kami tahu bagaimana pengorbananmu bagi kami. Kami menerima Tuhan. Kami menerima kasih-Mu Tuhan. Sebab hari ini adalah anugerah bagi kami. Hari ini adalah kasih karunia. Kasih karunia itu beserta kami Tuhan. Biarlah basi, biarlah basi. Biarlah
saudara sampaikan bagi Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini saya masih melayani Tuhan, sebab karena kasih karunia Tuhan bagi saya. Sebab karena kasih karunia Tuhan bagi saya. Bersyukur Tuhan Yesus. Yes. Sebab karena kemurahan bagi kami Tuhan. Kemurahan. Amin. Lebih dari hidup. Nyatakan Bapak Ibu. Kemurahan. Lebih dari hidup. Yes. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Masih sama-sama menyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, yes Lord, lebih dari hidup. Satu yang kami percaya hingga hari ini Tuhan. Kemurahan Tuhan. Yes, amin. Lebih dari hidup. Bawa hidup kami Tuhan Yesus. Bawa hidup kami untuk memuji Engkau. Yes. Yes, Lord. Amin, amin. Lebih dari. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan sebab kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan. Yes. Amen. Lebih dari hidup. Kami mau bawa hidup kami sepenuhnya Tuhan.
kami bersyukur Tuhan untuk hari ini karena Engkau baik. Yang percaya Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Bapak Ibu bisa tos kiri kanannya. Katakan betapa dalam kasih setia Tuhan, amin. Yes. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus. Sekali lagi, yang punya nyatakan dalamnya kasih setiamu, gantian ya, sekarang yang wanita nyatakan dalamnya kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus. Tuh lambaikan tanganmu, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap sebab-sebab. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus. Musik memuji Tuhan. Yes. Bapak bisa bertepuk tangan, haleluya. Sebab sungguh betapa dalam kasih setia Tuhan bagi kita, amin. Kehidupanku sejak kau hadir dalam, amin. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya. Sempurnalah kehidupan sejak apa? Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya. Bapak Ibu sekali lagi, sempurnalah, amin. Yes, hatiku, oh Yesus. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus. Tuhanku betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus. Tuhanku indahnya, oh Yesus. Tuhanku indahnya, oh Yesus. Tuhanku, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mau menyanyikan segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan, amin. Haleluya. Bisa bilang kiri kanannya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Yes. Bersyukur Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuji.
Kita bersuka cita hari ini, amin. Sebab Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan memberikan persembahan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur buat hari ini karena berkat Tuhan masih menyertai setiap kami. Jika hari ini kami memberi, bukan karena kami ingin diberkati, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Untuk itu hari ini kami mau memberi dengan rasa ucapan syukur dan penuh sukacita. Sebab berkat Tuhan Yesus tiada berakhir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau menerima setiap persembahan, pujian, apapun yang kami berikan Tuhan. Engkau menerima. Kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Di dalam kelemahanku, tangan-Mu selalu menopang hidupku, firman-Mu menguatkanku. Kaulah iman
Engkau Tuhan yang bersama kami. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Sakaralabaralabara, sakatakaralabaralaba. Oh Yesus Immanuel. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari dengan segenap hatimu katakan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Immanuel, Elohim yang beserta kami. Engkaulah Yesus yang selalu bersama kami. Kami tidak takut, kami tidak goyah, karena Yesus bersama kami. Berfirmanlah sementara kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu terjadi. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Masih suasana tahun baru ya. Selamat tahun baru. Mungkin minggu kemarin tidak beribadah, jadi saya sapa dari mimbar ini untuk suasana tahun baru. Selamat tahun baru, berkat yang baru. Terobosan yang baru. Pasangan suami istri tidak boleh baru ya, karena sekali untuk selamanya. Hari ini tema firman Tuhan yang saya sampaikan karena dari pusat, tema bulanan itu berbicara tentang kesehatan besar yang akan kita raih, akan kita alami. Dari tema itu saya ambil judulnya, yaitu Tuhan untuk tubuh. Tuhan untuk tubuh. Banyak orang yang beranggapan bahwa tubuh itu tidak penting bagi Tuhan. Karena yang diselamatkan itu kan roh. Setelah percaya Yesus, terima Yesus, otomatis roh kita sudah dilahirkan baru. Percaya Yesus sudah diselamatkan. Ada jaminan yang pasti bagi roh kita. Tapi bagi tubuh kan tidak, Pak. Tubuh kan akan kembali ke tanah, akan kembali menjadi debu. Nah, pemikiran inilah sehingga banyak orang, terutama orang yang sudah paham grace, mempergunakan tubuhnya masih tetap sama seperti dia sebelum terima Yesus. Bahkan ada yang lebih parah lagi, karena beranggapan karena roh kita sudah selamat untuk selamanya, sehingga tubuh ini dapatlah dipergunakan semena-mena. Sehingga yang masih melakukan kejahatan, tubuhnya tetap melakukan kejahatan. Yang suka melacur terus melacur, yang suka hubungan seks bebas melakukan itu, melakukan tindakan-tindakan kriminal, dan tubuhnya dipakai untuk bisnis-bisnis narkoba dan macam sebagainya. Karena apa? Karena merasa tubuh itu tidak penting bagi Tuhan. Yang penting itu jiwanya, rohnya. Ternyata saudara, pemahaman demikian itu terjadi di Korintus. Pemahaman yang berkata bahwa tubuh itu tidak penting. Yang penting kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Iman itu yang Yesus lihat, bukan tubuh kita. Apakah kebenaran firman Tuhan demikian? Ternyata pemahaman itu ada di dalam Korintus. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi Elohim akan melenyapkan keduanya. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan, perhatikan yang warna kuning, tubuh untuk Tuhan. Terus, dan Tuhan untuk tubuh. Selanjutnya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota tubuh Kristus? Wow, terus, akankah aku membawanya dan menjadikannya anggota tubuh seorang pelacur? Sekali-kali tidak dong. Di zaman Korintus itu zaman kalau di Indonesia Jakartanya, metropolitannya. Jadi di situ pusat ekonomi, pusat perbelanjaan dan pusat perputaran keuangan. Selain pusat, di sana juga adalah tempat
bebasnya manusia melakukan hubungan seks. Seks bebas, karena itu dihubungkan dengan pelacur di sini. Bahkan ada seorang anak berhubungan seks dengan ayah tirinya atau dengan ibu tirinya. Di Korintus adalah dilayani oleh Rasul Paulus yang terkenal Rasul Anugerah. Dan di Korintus dibahas tentang karunia-karunia roh. Dan banyak jemaat itu yang berkarunia-karunia roh, yang bisa bernubuat, mendoakan, menyembuhkan, berkata-kata dalam bahasa roh, fasih. Tapi di antara jemaat masih banyak yang melakukan hubungan seks itu dengan pelacur, hidupnya seperti sebelum dipanggil Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, tubuh itu untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Sekali lagi, tubuh untuk Tuhan. Nanti akan kita lihat yang membuat saudara kagum akan tubuh saudara, kagum akan tubuh kita. Mari lihat yang pertama, seberapa berharganya sih tubuh itu di mata Tuhan. Mari kita cek. Ciptaan Tuhan yang paling mulia adalah tubuh manusia. Malaikat tidak ada tubuh. Ciptaan yang paling mulia, yang paling berharga, yang pernah Tuhan ciptakan bukan bumi ini, bukan langit ini, bukan apa yang ada yang indah, yang mewah di dunia ini, tidak. Tapi yang paling mulia adalah tubuh. Kenapa tubuh itu paling mulia? Karena tubuh itu adalah gambaran rupa Sang Pencipta itu sendiri. Nah karena itu adalah rupanya, gambarnya, karena itu dia mau datang ke dunia, mengotori tangannya, mengambil tanah, membentuk sedemikian rupa. Karena apa? Yang dibentuk ini rupanya. Yang dibentuk ini gambarnya. Jadi sewaktu Tuhan melihat manusia, melihat tubuh manusia, Tuhan sedang melihat dirinya sendiri. Wow, betapa berharganya tubuh itu. Saya mempelajari pelukis yang sangat mahal sekali, yang pelukis yang terkenal namanya siapa? Leonardo da Vinci. Lukisan yang paling terkenal dan yang paling mahal di abad ini, itu lukisan tentang Salvator Mundi. Yesus yang memegang bola kristal yang tangannya membentuk salib. Itu dibeli oleh pangeran Arab seharga 450 juta US dollar. Atau sekitar 6,9 triliun rupiah. Wow, cuman lukisan. Apa yang membuat lukisan mahal? Karena yang melukis itu adalah orang yang terkenal di abad itu. Dan yang dilukisnya adalah orang yang sangat berpengaruh, sangat terkenal dan dibicarakan di zaman itu. Kenapa tubuh itu sangat mulia dan berharga? Karena sang yang menciptakan tubuh itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang dikenal oleh seluruh alam semesta, surga, malaikat tunduk. Dan yang dibuatnya itu adalah, tubuh itu adalah tubuh yang terkenal. Sehingga waktu para malaikat melihat tubuh itu, mereka kagum. Kenapa tubuh yang terkenal? Karena itu gambarnya Yahweh, gambarnya Tuhan. Gambarnya Yesus HaMasiah. Setelah itu, kadang kita perlu bertanya saudara, kenapa Tuhan sih menciptakan tubuh itu serupa dengan gambarnya? Ini perlu pertanyaan. Tapi zaman sekarang ini kita sulit atau sungkan untuk bertanya. Karena sudah ada virus, kamu nanya gitu. Kamu bertanya-tanya,
Nah gara-gara ini anak saya sudah berani berbicara kepada saya tentang kamu. Awalnya pulang sekolah saya jemput anak saya tanya, baik itu kakaknya, adiknya, kakak atau adik, hari ini pelajaran apa, gimana, ada yang sulit biar papa bantu gitu. Wah dia akan ceritakan gini pak. Sekarang kalau saya tanya, kakak, dedek, gimana pelajarannya, dia akan bertanya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Dan saya lihat Ibu Yanti juga sudah terinfeksi virus itu. Kamu nanya. Jadi saudara, kalau saya tanya kabar saudara, tolong jangan dibalas. Kamu nanya gitu ya. Dan orang yang menciptakan kalimat itu menjadi orang yang sangat diberkati dan kaya. Orang yang sangat miskin, tapi sekarang dia diberkati. Saya bertanya dalam pikiran saya, walaupun saya tidak bertanya-tanya, tapi saya terus bertanya, kenapa manusia itu harus diciptakan seturut rupa gambarnya Tuhan? Selama ini kita enggak bertanya itu. Ini saudara akan tercengang, munculkan. Ciptaan tubuh manusia itu persiapan untuk tubuh Yesus. Wow. Karena itu gambarnya Tuhan menciptakan tubuh karena persiapan bahwa Tuhan itu nanti akan memakai tubuh itu. Ini yang membuat saya kagum. Amazing. Ini mujizat. Ternyata ini toh alasan kenapa Tuhan menciptakan tubuh manusia itu segambar, serupa dengan Tuhan. Karena tubuh seperti itulah yang akan Tuhan pakai. Waktu bulan lalu kami berdiskusi di perkuliahan, ada mahasiswa yang bertanya di forum. Pak, yang menjadi pertanyaannya, waktu Yesus naik ke surga, dan Yesus kan sekarang sudah di surga, dia memakai tubuh yang mana? Saudara pernah bertanya? Atau masih bertanya-tanya? Terlalu. Apakah Yesus memakai tubuh yang dibawanya di dunia ini? Atau Yesus kembali kepada posisi atau ke tempat yang semula sebelum dia memasuki tubuh itu, sebelum dia datang ke dunia mengambil tubuh itu. Lalu saya berkata, saya menjawab secara detail seluruh ayat-ayat yang tertulis. Yesus di surga memakai tubuh yang ada di dunia itu. Hanya perbedaannya setelah dia bangkit, tubuh itu tidak lagi merasakan kesakitan. Dia merasakan tubuh itu adalah tubuh kemuliaan. Kenapa dia memakai tubuh itu? Itu yang akan menjadi saksi ke depan bahwa dia pernah datang ke dunia. Dan tubuhnya itulah yang terluka dan tercabik-cabik sehingga para pendakwa berkata, kenapa Pak Erwin orang Yahes bisa masuk surga? Yesus sang hakim yang adil akan berkata, ini tubuhku yang tercabik-cabik, yang teraniaya, yang dimahkotai duri untuk menebus mereka semua. Itulah tubuh kemuliaan. Berharganya tubuh itu. Dan saudara tahu, Yesus memang harus datang ke dunia. Persis 100% manusia. Kalau manusia di kandungan 9 bulan, Yesus tetap akan mengikuti prosedur lahirnya manusia. Tidak, bisa saja Tuhan supaya tidak terlalu lama langsung berkarya di dunia. 9 jam mengandung atau 9 hari. Atau mungkin supaya lebih sakti 9 tahun. Tapi selayaknya manusia dikandung, demikian juga Yesus supaya benar-benar memakai tubuh itu. Karena itulah Yesus berkata dia berada di dalam keterbatasan. Karena apa? Kalau tubuh saudara dicubit sakit, tubuh Yesus saat itu dicubit sakit. Karena itu waktu dia dicambuk, dia berteriak, "Au!"
Nggak mungkin waktu Yesus dicambuk, asik. Dimahkotai duri, mantap, lagi dong. Seperti saudara kena duri, berteriak, seperti itulah tubuh Yesus juga berteriak. Dia akan berteriak. Kalau saudara lapar, tubuh Yesus saat itu juga lapar. Kalau tubuh saudara butuh istirahat, butuh tidur, tubuh Yesus juga butuh tidur, karena itu dia tidur di perahu. Karena apa? Dia berada di dalam tubuh yang sesungguhnya. Untuk apa tubuh itu? Nanti akan ada poin selanjutnya. Dan yang ketiga, hebat apa, semulia, seberharga apakah tubuh manusia, seberharga apa? Saudara lihat, Tuhan ciptakan tubuh kita. Sudah Tuhan ciptakan, Tuhan beli, Tuhan tebus lewat kematiannya di kayu salib. Betapa berharganya. Ada seorang pengusaha yang sangat kaya dan sangat terkenal di zaman itu. Kesukaannya adalah membuat kapal. Karena memang dia hobi dengan kapal. Dengan seluruh kekayaannya dan kemampuannya, dia buatlah kapal itu. Setelah kapal itu jadi, semua orang-orang memuji kehebatan kapal itu. Wow, luar biasa semua. Akhirnya sang pemilik kapal itu mau mencoba apakah kapal ini bisa dipakai berlayar. Lalu dibawalah ke laut, dilepaskan begitu saja. Tapi setelah dilepaskan begitu saja, tiba-tiba angin bertiup kencang dan ombak mulai begitu besar. Sehingga membawa kapal itu ke tengah dan sampai tidak dapat lagi dilihat oleh pemilik kapal itu. Singkat ceritanya kapal itu pun hilang. Dia mencari-cari kemana-mana, kapal itu tidak ketemu. Setelah beberapa bulan kemudian, dia berjalan-jalan ke negeri seberang. Lalu dia melihat dari satu kejauhan, ada kapal yang begitu indah. Semakin dia melihat, mendekati, dia pastikan bahwa kapal itu adalah miliknya. Lalu dia berkata, kenapa kapal ini ada di sini? Ini milik saya, kata orang yang ada di sana. Kenapa milik saudara? Saya menemukannya di pantai. Udah berbulan-bulan saya pajang di sini. Lalu dia bercerita, itu milik saya. Saya yang menciptakan, saya yang membuat secara detail. Dia ceritakan di dalamnya seperti apa, seperti ini, karena dia pemiliknya, dia yang lebih tahu. Akhirnya yang menemukan kapal ini berkata, saya tidak mau tahu, ini milik saya. Kalau kamu mau memilikinya, beli dari saya. Karena kecintaannya kepada kapal itu, seluruh hartanya dia keluarkan untuk membeli kapal itu. Kapal itu dia menciptakan, dia tebus, dia beli lagi. Betapa berharganya tubuh saudara diciptakan, tubuh saudara dan saya Yesus beli lagi. Dan yang terakhir, saudara lihat ini, kenapa tubuh Yesus harus tercabik-cabik? Itu selalu bertanya di dalam pikiran saya. Karena setiap saya baca firman, saya harus memunculkan pertanyaan. Karena semua pertanyaan pasti ada di dalam kitab suci. Petrus berkata, dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Dan saudara baca dengan iman, dengan suara yang paling mantap. 1, 2, 3. Oleh kata kamu, saudara ganti saya, tepuk dadamu saya. Langsung tepuk tangan. 1, 2, 3. Oleh saya telah disembuhkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi Yesus terluka, mau dicambuk, tubuhnya tercabik-cabik. Ternyata semua itu menjadi obat bagi tubuh saudara yang terluka. Mungkin hati kita yang terluka, jiwa kita yang terluka, atau pikiran kita, seluruh organ tubuh kita terluka. Petrus berkata, Rasul Petrus berkata, oleh luka Yesus, bilur Yesus, itu menjadi jaminan kesembuhan bagi tubuh kita. Jadi Yesus rela dicambuk.
demi kecintaannya atas tubuh saudara. Saudara bisa melihat sekarang betapa pentingnya tubuh kita itu. Yang menjadi perbedaan tubuh kita, yang menjadi perbedaan kita dengan malaikat adalah malaikat tidak punya tubuh. Saudara, Tuhan butuh mendengar pujian penyembahan kita. Saudara, kenapa Tuhan butuh mendengar? Apakah suara saudara lebih merdu daripada suara malaikat? Saya pastikan 24 jam non-stop di surga itu pujian penyembahan dari malaikat yang kudus. Malaikat yang sempurna, tidak berhenti menyembah Yeshua HaMashiach di dalam Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Yang menjadi pertanyaannya, apakah itu belum cukup bagi Yesus, bagi Tuhan? Siang dan malam para malaikat menaikkan pujian penyembahan. Saudara bisa baca di kitab Wahyu, mereka sampai tersungkur menyembah Yahweh. Tapi bagi Tuhan itu gak ada apa-apanya. Dia lebih senang mendengar pujian penyembahan dari saudara. Karena apa? Malaikat tidak pernah merasakan bagaimana rasanya ditebus. Malaikat berdosa, buang. Ganti yang baru, ciptakan yang baru. Lucifer malaikat yang paling sempurna, yang paling dekat dengan Yahweh. Berbuat kesalahan, melakukan dosa, buang. Tapi saudara dan saya jatuh di dalam dosa. Gak ada cerita buang. Karena itulah Yesus lebih menikmati penyembahan saudara. Karena apa? Saudara tahu artinya ditebus. Saudara tahu artinya kematian. Saudara tahu betapa berharganya darah Yesus. Malaikat tidak tahu. Pakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Next. Saudara lihat betapa berharganya tubuh kita. Bagian tubuh kita yang tidak dapat dihitung adalah rambut. Tapi Tuhan berkata, rambutmu dapat aku hitung. Dan ayat selanjutnya, sehelai rambut. Saudara bayangkan, saya cabut rambut ini, saya buang, gak penting, gak berharga. Tapi bagi Tuhan itu berharga. Saya cabut lagi, gak apa-apa saya cabut lagi nih. Tapi lumayan sakit saudara, tadi agak gatal saya cabut. Saya cabut, saya buang, enggak berharga. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi tidak sehelai pun rambutmu dari kepalamu akan hilang. Rambut saja Tuhan peduli, apalagi tubuh ini, daging ini. Jadi waktu saudara sakit, waktu saudara mengeluarkan air mata, saudara pikir, Yesus diam, kurang banyak air matanya nak. Next, tubuh untuk memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Jadi bukan hanya roh, tapi tubuh itu. Next. Tubuh memuliakan Tuhan. Tubuh untuk memuliakan Tuhan. Saudara, beberapa hari kemarin dan kemarin saya selesaikan, saya nonton film tentang The Babel, kisah Rasul Paulus. Waktu saya lihat itu, berulang-ulang saya putar lagi karena apa yang diucapkan itu semua firman Tuhan. Tubuhnya tercabik-sabik seperti tubuh Yesus. Karena itu Paulus berkata, tubuhku ini ada bekas luka Yesus.
Aku 39 kurang 1 pukulan. Saudara, kenapa dia bilang 39 kurang 1 pukulan? Karena hukum saat itu, Yesus juga dicambuk harus 39, tidak boleh 40 kali. Karena kalau 40 kali dicambuk, maka hukuman Yesus selesai. Jadi cambuk sampai 39, udah selesai 39, istirahat. Habis istirahat, nanti beberapa menit kemudian cambuk lagi, pokoknya tidak boleh 40. Kalau sampai 40, maka hukumannya sudah selesai. Tubuh Rasul Paulus itu tercabik-cabik. Di sana Lukas. Nah, kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Lukas itu jurtulnya Paulus. Juru tulisnya Paulus. Lalu dia menulis, sambil lukanya Rasul Paulus dibalut, diobatin. Paulus berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Bertekunlah di dalam doa. Saya putar lagi, saya nangis saudara. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Bertekunlah di dalam doa. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lawanlah kejahatan dengan kasih. Inti dari segala itu adalah kasih. Bagaimana dia dirajam batu, dia tidak membalasnya. Seperti Yesus berkata di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sudah disakiti seperti apa? Belum tahu, saya ini orang Makassar, Ji. Kalau saya tidak bertobat, sudah saya habis. Nah, itu belum bertobat itu. Kalau dia ngomong gitu, itu belum bertobat itu. Dan saya melihat di tayangan itu orang Kristen itu digantung. Digantung itu dijadikan lilin untuk menerangi jalan-jalan di kota Roma itu. Sebagai rasa sukacita para pembenci pengikut Kristus. Jadi yang menerangi lampu mereka adalah orang Kristen yang disalibkan, dibakar. Dan yang lainnya dimasukkan ke dalam pertandingan. Orang Kristen, anak kecil dan ibu-ibu, bapak-bapak dimasukkan ke sana untuk melawan singa, harimau. Mereka dicabik-cabik. Rasul Paulus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu dia berkata, sebab penderitaan yang kita alami sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Sedikit pun aniaya yang saudara terima mungkin dari orang lain, sakit hati mungkin dari mertua atau menantu, atau siapapun yang kita alami dari siapapun, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Yesus berikan bagi orang yang percaya. Mari pergunakan tubuh ini bukan hanya untuk melayani di gereja. Saya masih ingat saudara, pemain musik boleh maju ke depan. Waktu kemarin tutup tahun di rumah kami bersama tim PAW yang tidak pulkam. Saya cerita sebentar sama mereka. Saya dulu perokok, saya bilang. Karena saya mau dipanggil Tuhan untuk melayani, saya masih ingat perjalanan dari Kalimantan, karena waktu itu saya mau ke Jepang, tidak jadi, dari Kalimantan ke Malang. Saya habiskan rokok saya di mana? Di kapal. Tinggal 1 batang lagi. Waktu 1 batang lagi, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, ini rokok yang terakhir. Jadi saya melakukan perpisahan dengan rokok itu, saudara. Benar, saya menangis. Ini rokok yang terakhir. Saya isap, saya habis, saya injak. Mulai saja ke itu tahun 2004. Sampai sekarang saya tidak menyentuhnya. Bahkan next, terakhir, slide yang terakhir sama-sama kita baca. 1, 2, 3.
lakukanlah untuk Tuhan. Amin. Saya waktu ada nubuatan disampaikan ke saya, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Satu hal yang saya lakukan selain belajar firman adalah menjaga tubuh. Jangan sampai waktu dipakai Tuhan sakit-sakitan gitu loh saudara. Sebentar masuk keluar rumah sakit, masuk keluar rumah sakit. Sampai hari ini saya sudah mulai memperhatikan pola makan. Sudah tahu kolesterol ya janganlah makan yang aneh-aneh. Ngomong lagi, darah Yesus menguduskan, menyucikan. Udah, kolesterol sudah. Sekarang kemarin 1 minggu yang lalu saya ke puskesmas, cek kayak pinggang saya mulai sakit. Lalu dokter nanya saya, alergi ini enggak. Saya enggak punya penyakit apa-apa. Enggak tahu ini penyakit ini tiba-tiba datang. Tapi tubuh saya benar-benar normal, saya bilang. Kenapa? Martabak juga enggak saya makan saudara. Kue tart itu juga enggak saya makan saudara. Bukan saya anti, enggak. Saya mau menjaga tubuh untuk Tuhan. Tubuh kita itu untuk Tuhan, amin. Istirahat pun, tidur pun untuk Tuhan. Bagaimana Pak tidur untuk Tuhan? Pergunakan waktu tidur yang baik untuk Tuhan. Jangan lihat HP pun, waktu mau tidur lihat HP. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Besok pagi badan lemas. Intinya, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia, tubuh saudara mau Tuhan pakai. Amin. Kalau Tuhan tidak mau pakai, percayalah. Saat kita percaya Yesus, langsung rapture itu. Langsung dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tapi karena kita belum dipanggil, artinya Tuhan mau memakai tubuh kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tubuhnya yang sudah tersalib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran manusia. Katakan amin. Tubuh saudara Tuhan butuh. Karena tubuh saudara itu adalah yang sesuai tidak kita baca tadi, anggota tubuh Kristus. Bagian tubuh saya jika ada yang sakit walaupun itu tidak kelihatan. Mungkin itu jari kaki saya yang selalu dibungkus oleh sendal atau sepatu. Tapi kalau itu sakit, maka seluruh tubuh saya akan berkonsentrasi untuk menyembuhkannya. Iya Pak, iya. Demikian juga tubuh saudara karena anggota tubuh Kristus. Seluruh surga konsentrasi kepada saudara. Untuk kita menjadi berkat. Mari jangan pergunakan tubuhmu untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Mari untuk dipakai Tuhan. Di Zoom juga kita bersama dengan keluarga Pak Bernhard, Pak Eben, keluarga Ibu Fani, keluarga Pak Lukito, keluarga Ibu Natali. Dalam firman yang sama, saudara tangkap dan berkat yang sama, saudara berterima. Sehingga kita yang beribadah hari ini sama-sama diberkati Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Coba main DJ. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Hidup, maka jiwaku tenang. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah. Mari berseru dalam Yesus.
serahkan padamu. Segala hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Mari tubuhmu merespon, memanggil nama Yesus. Kau sekarang melihat betapa berharganya tubuh yang sempurna. Tubuh seperti itu, tubuh yang pernah dipakai Yesus. Hanya perbedaannya dia tidak berdosa. Mari panggil namanya Yesus. Sekarang terima kesembuhan atas tubuhmu, terima kesehatan atas tubuhmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tubuhmu yang sakit, sakit ginjal, sakit paru-paru, sakit jantung, sakit kista, sakit kanker, apapun yang ada dalam tubuhmu saat ini, oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Yesus, mari ku berseru, Yesus. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name. Engkau yang merespon firman Tuhan ini, terima kesembuhan. Baik yang ada di rumah, Pak Eben, Ibu Fani keluarga, Bu Natali, di dalam nama Yesus terima kesembuhan. Bapak Lukito, terima kesembuhan. Kami berseru, di dalam nama Yesus, 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 Yesus,
tubuh yang sehat, buat jiwa yang sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima saat ini. Dan kami mau pergunakan tubuh kami untuk Tuhan. Karena Tuhan untuk tubuh. Dan tubuh kami untuk Tuhan. Ku serahkan segala perkaraku, ku serahkan Kita tepuk tangan bagi Tuhan, serahkan. Haleluya, haleluya. Yesus, tubuh kami sembuh. Mari saudara berkata, tubuhku sehat. 1, 2, 3. Tubuhku sehat, tubuhku kuat, tubuhku panjang umur, tubuhku untuk melayani Yesus, tubuhku sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya terima kesehatan, terima mujizat hari ini, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh memancarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkati pernikahanmu, anak-anakmu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan semua yang baik serta yang benar yang kau lakukan di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dengan berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Dan bagi kita yang mengandalkan serta berpengharapan kepadanya, berkat sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat, mari sama-sama kita katakan amin.